Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini bersama saya Gadis Bianca, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, 14 Februari mendatang Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, sekaligus juga memilih wakil rakyat di DPR maupun juga DPRD. Nah, untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum ini, pemirsa, tentu tidak lepas dari andil berbagai pihak, termasuk institusi Polri, TNI, dan juga aparatur sipil negara lainnya. Nah, khusus di Jawa Tengah, akan seperti apa strategi yang diterapkan untuk menyukseskan pemilu diselenggarakan secara damai? Langsung saja kita akan berbincang dengan para narasumber saya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama saya sapa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selamat pagi Bapak, lalu juga penjabat Gubernur Jawa Tengah Bapak Nana Sujana, selamat pagi, dan juga Kasdam 4 Diponegoro Bapak Brigjen TNI Ujang Darwis. Selamat pagi Pak Darwis. Bapak-bapak, kita sudah kurang dari 2 bulan rasanya ya untuk menghadapi pesta demokrasi. Tidak lama lagi dan khusus di Jawa Tengah sebagai wilayah dengan daftar pemilih tetap atau DPT nomor 3 terbesar di Jawa, di Pulau Jawa, yakni sebesar 28,3 juta. Saya mau ke Pak Lutfi terlebih dahulu. Pak Lutfi, apa tantangan terbesar untuk mengamankan wilayah Jawa Tengah di masa pemilu ini dan strategi utama Polda Jateng untuk menjamin pemilu ini aman seperti apa, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Sama pemirsa Metro TV, Polda Jawa Tengah memberikan jaminan keamanan dalam rangka pelaksanaan operasi pemilu dengan sandi operasi Mantap Berata yang kita laksanakan. Upaya Polda Jawa Tengah, kita telah membentuk satgas-satgas, diantaranya adalah satgas cooling system, di mana satgas ini gunanya adalah dalam rangka melakukan penetrasi agar tidak terjadi adanya polarisasi di masyarakat. Yang pertama, satgas kemitraan, di mana media sosial menjadi barometer terkait dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, Direktorat Kriminal Khusus, kemudian Humas kita melakukan pemetaan terkait dengan berita hoax, kemudian black campaign dan lain sebagainya, sehingga kita akan melakukan penetrasi awal apabila terjadi itu. Yang kedua adalah media sosial. Satgas media sosial ini gunanya adalah satu, Direktorat Intelijen kita menggandeng tokoh-tokoh masyarakat sebagai opini maker, jadi untuk meningkatkan masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian tiga, satgas bina mitra, di mana kemitraan ini adalah diemban oleh fungsi Binmas. Dalam hal ini kita menggunakan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya bakti sosial, kemudian bakti kesehatan dan lain sebagainya. Di samping kita juga telah melaksanakan kegiatan deklarasi damai. Deklarasi kita lakukan di mana seluruh lapisan masyarakat kita ikut sertakan, diantaranya kelompok Cipayung mahasiswa, kemudian lapisan masyarakat, bahkan yang terakhir dengan Pak Bupati, Pak Gubernur dengan Pangdam, seluruh parpol kita lakukan deklarasi bersama. Kemudian yang terakhir, kemampuan personil juga kita tingkatkan. Polda Jawa Tengah dengan Kodam 4 Diponegoro kita lakukan kegiatan terkait dengan kontingensi, baik itu kontingensi VIP, kontingensi Mako maupun kontingensi Sispam Kota, sehingga dengan harapan anggota kita siap dalam rangka pengamanan, masyarakat kita dingin, sehingga pelaksanaan pemilu bisa aman dan damai. Tadi saya garis bawahi bahwa tantangan terbesar justru sekarang di media sosial ya Pak, untuk penyebaran hoax dan juga black campaign dan juga peningkatan SDM yang akan dikerahkan nanti di selama penyelenggaraan pemilu. Kalau jenis pelanggaran pemilu, apa yang kemungkinan menjadi perhatian dari Polda Jateng dan patut diantisipasi, Pak Lutfi? Di tempat kita memang Direktorat Kriminal Khusus sudah ada virtual police ya. Jadi masyarakat yang menggunakan media sosial itu akan kita gunakan media namanya virtual police, kita ingatkan dan lain sebagainya. Kalau itu jenis pelanggaran terkait dengan tindak pidana maupun pelanggaran, kita sudah ada namanya Sentra Gakumdu, di mana di dalamnya itu ada kita Polri, penyidik kita, ada Kejaksaan, kemudian ada Bawaslu. Selama ini data yang masuk di tempat kita 10 kejadian, tetapi 7 itu masih sifatnya administrasi. Oleh karena itu saya harapkan nanti agar tidak terjadi tindak pidana pemilu, khususnya ada money politik, kemudian di sana ada penghadangan, di sana ada administrasi yang dipalsukan. Ini belum muncul di tempat kita. Oleh karena itu saya himbau para kontestan pemilu, khususnya baik itu legislatif maupun pilpres nanti, tidak muncul di tempat kita. Untuk selama ini belum muncul. Hanya kita harapkan tidak muncul dan aman begitu ya. Saya mau ke Pak Darwis. Pak Darwis, kita tahu bahwa Jawa Tengah ini adalah salah satu pusat kebudayaan Jawa, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak budaya atau juga suku dan ras
tercampur di sini banyak begitu ya. Lalu kemudian berbicara soal stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat, bagaimana upaya implementasi untuk menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat di Jawa Tengah, Pak Darwis? Terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kodam 4 ini salah satu kompartemen strategis di lingkungan TNI. Ya. Jadi kita memiliki satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan kewilayahan. Nah ini satuan-satuan ini kita berdayakan secara maksimal untuk mendukung pihak kepolisian dalam ini Polda maupun Provinsi Jawa Tengah. Contohnya upaya yang kita lakukan yaitu dengan bekerja sama pasti dengan stakeholder terkait, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya pemilu damai, kemudian partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab oleh masyarakat. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, pembagian tugas kami membantu kepolisian. Untuk contohnya melaksanakan patroli bersama maupun peningkatan keamanan yang kita lakukan. Seperti kehadiran kita, personil kita di tempat-tempat yang dinilai rawan, terjadi konflik, kemudian juga objek-objek vital, apakah itu daerah maupun nasional. Kemudian juga kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun pimpinan para partai politik yang ada di daerah ini untuk menjaga komitmen tentang pemilu damai. Kemudian mungkin terakhir kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk komitmen itu tadi, berjalan aman dan lancar. Aman masyarakat. Dalam konteks yang sama, Pak Nana sebagai penjabat Pemprov Jawa Tengah, seperti apa dukungan atau juga support atau juga antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah? Baik ya. Jadi alhamdulillah ya bahwa sampai saat ini stabilitas Kamtimas di Jawa Tengah ini masih dalam keadaan kondusif ya. Pentahapan sudah kita lakukan. Memang kalau kita merunut daripada indeks kerawanan ini ya pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Jawa Tengah ini yang terdiri dari 35 kabupaten kota, ini ada di posisi rawan sedang. Namun memang ada 7 kabupaten kota yang rawan tinggi, seperti Kota Semarang, kemudian Magelang, kemudian Temanggung, dan ini termasuk Wonosobo di sini, juga beberapa tempat yang lain. Nah, dalam menghadapi ya kita mengantisipasi gitu kan. Ya walaupun tadi kami sampaikan saat ini masih kondusif, tetapi dan bukan hanya 7 itu saja gitu. Yang kita anggap rawan, semuanya kami anggap rawan. Dalam hal ini langkah-langkah strategi yang kami lakukan dalam mengkondisikan mencipta kondisi istilahnya supaya Jawa Tengah tetap aman, kemudian juga damai kan gitu. Kami terus akan meningkatkan koordinasi tentunya dengan Polri, dengan TNI gitu kan, juga dengan dari tokoh-tokoh partai. Nah ini untuk menjaga kondusivitas gitu kan wilayah gitu. Kemudian kami pun melakukan penguatan kepada tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, beberapa seperti organisasi masyarakat, kemudian juga jejaring masyarakat lainnya, artinya di beberapa komponen ataupun elemen masyarakat nih kami terus lakukan langkah-langkah. Kemudian ya di samping itu ya tetap kami dalam TNI Polri ya untuk sampai dalam hal ini dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kemudian desa ini untuk terus melakukan deteksi dini gitu ya, deteksi dini ini semuanya dalam rangka upaya menentukan sistem pencegahan dini gitu. Ternyata rapornya Jawa Tengah masih rawan sedang, tapi kita harapkan ini bisa terus diantisipasi agar pemilu tetap berjalan dengan aman begitu. Bapak-bapak, kita masih akan berbincang usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, jangan kemana-mana. Kembali Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Saya mau ke Pak Lutfi lagi, Pak Lutfi. Kalau misalnya kita nanti dalam masa pengamanan pemilu, ada eskalasi di lapangan, nanti tindakan yang dilakukan Polda seperti apa, Pak? Mungkin menggarisbawahi ini disampaikan oleh Pak Gub bahwa Jawa Tengah itu tingkat kerawanannya sedang. Dalam operasi Mantap Berata kita sudah kita plotting anggota, Mbak. Jadi pelibatan personil hampir 22.570.
dan itu tersebar di 117.000 TPS. Ya. Dari 117 TPS, 117.000 TPS ini sudah kita klasifikasi. Ada yang sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Yang terkait dengan sangat rawan itu ada 34 TPS, kemudian yang rawan ada 527 TPS, yang kurang rawan 116.000 TPS. Ya. Di mana pembagiannya, kalau TPS itu sangat rawan adalah 1 TPS 2 anggota, kemudian TPS rawan itu 2 TPS 2 anggota, sedangkan yang TPS yang kurang rawan adalah 36 TPS 2 anggota. Artinya pembagian ini sudah kita kondisikan dengan harapan ke depan anggota sudah terlatih. Jadi para Kapolres, kemudian Kasatwil itu sudah mempunyai peta di mana TPS itu yang kurang rawan maupun sedang. Ini untuk mengendalikan bagaimana seluruh TPS terjangkau oleh anggota kita. Baik, sudah ada pemetaan begitu ya. Pak Darwis, dari TNI sendiri seperti apa untuk dukungannya, pembagian tugasnya, karena kalau di sini kita perlu sinergitas antara Polri, TNI dan juga Pemprov begitu. Baik, terima kasih Mbak. Untuk Kodam sendiri, jadi sesuai dengan kesepakatan kita membantu pihak Polda. Jadi Polda yang akan mengatur dalam hal ini posisinya di mana untuk personil TNI itu sendiri. Jadi sesuai dengan aturan pemilu kan kita tidak boleh berada di TPS misalnya seperti itu. Jadi nanti Polda akan mengatur apakah sebagai tergabung dalam satuan penindak, kemudian juga menjaga-jaga satuan atau posko, misalnya itu posko di kepolisian. Kita juga yang terakhir itu men-standby-kan pasukan atau standby force itu ada apabila emergensi dari pemerintah daerah maupun dari Polda membutuhkan tambahan, kita sudah siapkan juga itu, Pak. Baik, terima kasih. Pak Nana, kalau dari Pemprov Jawa Tengah seperti apa nanti untuk mendukung penyelenggaraan pemilu sendiri? Iya, baik Mbak ya. Terkait untuk mendukung penyelenggaraan pemilu, ya memang dalam hal ini kami dari Pemprov juga ada personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu. Jadi dalam hal ini kami tentunya dengan KPU gitu menyiapkan linmas ya di tiap-tiap TPS. Dari sekian TPS yang ada, kami menyiapkan kurang lebih 234.000 ya 234.000 anggota linmas. Baik. Yang di tiap-tiap TPS itu 2 orang yang nanti dalam pelaksanaan pengamarannya akan bersama-sama dengan Babin Kamtimas gitu. Baik. Dan juga dipantau dari Babinsa itu. Ya. Nah, ini memang kami sebelumnya sudah melakukan pelatihan ya kepada para linmas ini yang dan pelatihan ini dilaksanakan juga oleh di tiap-tiap kabupaten. Nah, ini kemudian di samping itu kami ada dari Satpol PP. Nah, Satpol PP ini kami terjunkan juga untuk melakukan patroli ya untuk menjaga situasi kami. Dalam ini juga nanti bersama-sama dengan anggota Polri dan juga anggota TNI yang untuk Satpol PP juga dikerahkan begitu ya. Baik, nanti kita juga akan bicara soal komitmen netralitas Bapak-bapak, karena di masa kampanye ini masyarakat sudah memantau bagaimana ingin tahu soal komitmen netralitas dari instansi ASN, TNI dan juga Polri. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita sudah singgung sedikit soal netralitas ASN, Polri dan juga TNI. Ya. Saya mau ke Pak Nana. Pak Nana sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah, seperti apa komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk masalah netralitas dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi komitmen ASN ya dalam kontestasi politik ya, bahwa ASN suatu keharusan dan kewajiban ya, ini harus netral gitu. Dan ini ya karena ASN ini kan juga di samping mempunyai hak pilih, tapi dia harus dalam hal melayani, melayani apa itu golongan ataupun kelompok terkait dengan masalah pelaksanaan pemilu ini. Nah kemudian kami terus juga melakukan langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah dalam bentuk fakta integritas ya, yang kami lakukan bagi seluruh OPD ya. Bagi seluruh OPD dan bagi seluruh ASN di Jawa Tengah.
hal ini terus juga dilakukan hal yang sama di tingkat kabupaten gitu. Ini masalah terus kami sosialisasikan juga, langkah-langkah sosialisasi terus lakukan. Dan yang mungkin sebagai tambahan bahwa setiap hari Senin kami wajibkan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan itu untuk membaca ikrar netralitas ya, bahwa dan bagi di situ pun kami sampaikan bagi anggota yang melanggar ya netralitas ini, apalagi misalnya dia ikut dalam pelaksanaan pemilu ataupun kampanye, itu akan kita berikan sanksi ya, sanksi mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, berat gitu, bahkan bisa juga sampai ke pemecatan terhadap ASN tersebut gitu. Baik, ya. Pak Darwis, apa yang ingin disampaikan oleh Kodam 4 Diponegoro? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau TNI sendiri itu sudah jelas Mbak. Jadi mulai dari Bapak Presiden, Panglima TNI sampai dengan Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa TNI itu netral. Jadi kami di Satuan Kodam 4 Diponegoro sendiri sudah mensosialisasikan sampai dengan satuan-satuan terkecil, dan secara personil juga kita sampaikan masing-masing sudah punya juga buku saku tentang netralitas TNI, sehingga tiap-tiap prajurit mengerti apa yang harus dilakukan di lapangan tentang netralitas tersebut. Kita juga mengedepankan dengan etika profesionalisme dalam bekerja, sehingga teman-teman di luarnya juga tahu bahwa TNI itu netral, jangan lagi ditarik-tarik, atau juga kita tidak melakukan politik praktis. Ya, baik. Itu, Pak. Ya. Yang lain juga mungkin dengan platform, dengan media massa untuk mensiarkan lah bahwa kita itu betul-betul netral itu. Baik, jangan diragukan lagi. Oke, Pak Lutfi dari Polda Jateng. Kalau Polda Jateng kan dasarnya udah jelas Mbak, Undang-Undang Nomor 2 2002 Pasal 28 ayat 1-2 itu memang Polri tidak boleh menggunakan hak pilih maupun dipilih. Jabarkan dalam bentuk PP juga sama, PP Nomor 2 2023 nggak boleh politik praktis. Termasuk Perpolnya juga mengatur bahwa kita tidak boleh mendukung salah satu kontestan. Dan ini sudah kita sosialisasikan dalam bentuk buku saku, seluruh anggota sudah memahami, bahkan dijabarkan di masyarakat bahwa Polri dengan buku saku ini anak-anak itu sudah lapor semua terkait kegiatan di lapangan. Kemudian harapan saya kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi sudah berjalan tahapannya. Oleh karena itu pesta ini kita lakukan dengan riang gembira, meskipun kita beda pilihan, persatuan dan kesatuan adalah nomor satu di atas segalanya. Siapapun pimpinan adalah putaran yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Kita harapkan pemilu berjalan aman, damai, lancar, adil dan juga jujur tentunya, dan juga di Jawa Tengah semua penyelenggaraan akan berjalan lancar begitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Lutfi, Pak Nana, dan Pak Darwis. Sekali lagi perbincangan ini sangat-sangat meningkatkan juga kesadaran masyarakat untuk sama-sama menyukseskan pemilu 2024. Demikian pemirsa perbincangan kali ini, pagi hari ini langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas pagi ini di Selamat Pagi Indonesia, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.